Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar pendidikan sangat penting dalam Islam. Bukan hanya sekadar cara untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan, tetapi juga perjalanan transformatif menuju pencerahan spiritual dan kemajuan masyarakat. Inti dari pengejaran ini terletak pada aspirasi yang mendalam untuk membina generasi unggul, generasi yang mewujudkan cita-cita tertinggi Islam dan berfungsi sebagai mercusuar bagi seluruh umat manusia. Konsep generasi terbaik ini tidak berakar pada gagasan superioritas atau dominasi, melainkan pada ketakwaan, kebenaran, dan komitmen mendalam terhadap keadilan dan kasih sayang. Aspirasi ini diartikulasikan dengan indah dalam surah Ali Imran, ayat 110, di mana Allah SWT berfirman kepada orang-orang beriman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Ayat ini merangkum inti dari apa artinya menjadi generasi terbaik, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, secara aktif memerangi kejahatan dan penindasan, dan tetap teguh dalam iman. Namun, jalan untuk membina generasi seperti itu penuh dengan tantangan, terutama di dunia yang semakin dipengaruhi oleh ideologi yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sangat penting bagi pendidik Muslim, orang tua, dan pemimpin masyarakat untuk memahami pandangan dunia yang kontras ini, dan untuk secara aktif melawan pengaruh negatifnya pada hati dan pikiran generasi muda kita. Dengan mendasarkan upaya pendidikan kita pada kebijaksanaan abadi Al-Quran dan ajaran Nabi, kita dapat membuka jalan bagi generasi yang mewujudkan semangat sejati Islam. Dunia modern menghadirkan beragam filosofi dan ideologi yang mempesona. Banyak di antaranya telah mengakar dalam sistem pendidikan di negara-negara mayoritas Muslim dan Barat. Meskipun beberapa ide ini mungkin tampak tidak berbahaya atau bahkan bermanfaat di permukaan, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan ketidakcocokannya dengan nilai-nilai Islam. Salah satu filosofi berpengaruh tersebut adalah humanisme, yang, meskipun mengadvokasi akal dan etika manusia, sering mengesampingkan peran bimbingan dan wahyu ilahi. Pandangan dunia antroposentris ini dapat menyebabkan relativisme moral, di mana benar dan salah menjadi subjektif dan cair, mengikis kerangka moral absolut yang disediakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Empirisme, landasan lain dari pemikiran modern, menyatakan bahwa pengetahuan semata-mata berasal dari pengalaman indrawi dan observasi. Meskipun penyelidikan empiris memiliki tempatnya, penekanan yang berlebihan dapat membatasi pemahaman kita tentang alam gaib dan pentingnya wahyu. Lebih lanjut, eksistensialisme, dengan penekanannya pada kebebasan individu dan tidak adanya makna yang melekat dalam hidup, dapat menyebabkan keputusasaan dan nihilisme. Sangat kontras dengan penekanan Islam pada tujuan, akuntabilitas, dan keterkaitan semua ciptaan. Kapitalisme, meskipun sering disebut-sebut karena manfaat ekonominya, dapat mendorong keserakahan, materialisme, dan ketidaksetaraan sosial jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai etika dan spiritual. Pengejaran keuntungan duniawi sebagai tujuan akhir kehidupan secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial, kasih sayang, dan memprioritaskan akhirat daripada harta duniawi yang fana. Untuk melawan ideologi yang meresap ini, kita harus berpaling pada bimbingan ilahi yang diabadikan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tujuan hidup, hakikat realitas, dan pentingnya tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Ini menekankan pengembangan kebajikan moral, keingintahuan intelektual, dan rasa tanggung jawab sosial yang mendalam. Demikian pula, hadits, catatan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad, menawarkan panduan praktis tentang setiap aspek kehidupan, mulai dari perilaku pribadi dan urusan keluarga, hingga pemerintahan dan hubungan internasional. Al-Quran dan hadits memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas-kualitas yang mendefinisikan generasi terbaik. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikumpulkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." Pernyataan yang mendalam ini menyoroti bahwa keunggulan sejati tidak terletak pada prestasi pribadi atau kekayaan materi, tetapi pada pengabdian kita kepada umat manusia dan kontribusi kita terhadap kesejahteraan orang lain. Hadits lain, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dan ditemukan dalam Musnad Ahmad,
menyatakan bahwa Nabi Wala bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Ini menekankan pentingnya tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga membaginya dengan orang lain, menyoroti peran pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Ajaran-ajaran ini menekankan bahwa generasi terbaik tidak ditentukan oleh garis keturunan etnis atau status sosial, tetapi oleh karakter, perilaku, dan komitmen teguh mereka untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nabi Muhammad berdiri sebagai panutan utama tentang cara membina generasi terbaik. Kehidupan dan ajarannya menawarkan cetak biru bagi para pendidik, orang tua dan pemimpin masyarakat yang berusaha membina pikiran muda sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metodologi Nabi dicirikan oleh kebijaksanaan, kasih sayang, dan pemahaman yang mendalam tentang psikologi manusia. Beliau menyesuaikan pendekatannya dengan kebutuhan individu para sahabatnya, mengenali kekuatan dan kelemahan unik mereka. Salah satu metode kunci yang digunakan oleh Nabi adalah penekanannya pada koneksi pribadi dan bimbingan. Beliau membina hubungan dekat dengan para sahabatnya, dengan sabar menjawab pertanyaan mereka, mengatasi kekhawatiran mereka, dan membimbing mereka menuju pertumbuhan spiritual. Beliau menciptakan lingkungan yang aman dan memelihara di mana individu merasa nyaman mencari ilmu dan mengklarifikasi keraguan mereka. Selain itu, Nabi menyadari pentingnya pembelajaran berdasarkan pengalaman. Beliau sering melibatkan para sahabatnya dalam tugas-tugas praktis dan proyek-proyek komunitas yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan nyata. Pendekatan langsung ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerja tim, dan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip Islam dalam tindakan. Pendekatan Nabi terhadap pendidikan tidak terbatas pada 4 dinding masjid atau ruang kelas, tetapi meluas ke setiap aspek kehidupan, mengubah interaksi sehari-hari menjadi peluang untuk belajar dan pertumbuhan spiritual. Bagian 5. Menjembatani kesenjangan, mengintegrasikan ajaran Islam dalam pendidikan modern. Di dunia yang berkembang pesat saat ini, sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran Islam tradisional dan sistem pendidikan modern. Meskipun penting untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam masyarakat yang terglobalisasi, kita tidak boleh melakukannya dengan mengorbankan perkembangan spiritual dan moral mereka. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kurikulum bukanlah tentang memaksakan dogma yang kaku, tetapi tentang menyediakan pendidikan holistik bagi siswa yang menyuburkan hati dan pikiran mereka. Integrasi ini dapat mengambil banyak bentuk. Sekolah dapat memasukkan etika Islam ke dalam mata pelajaran seperti bisnis, hukum, dan kedokteran, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan perilaku etis. Kelas sejarah dapat memberikan gambaran yang lebih seimbang dan akurat tentang peradaban Islam, menyoroti kontribusinya terhadap sains, matematika, seni, dan arsitektur. Kursus sastra dapat memperkenalkan siswa pada warisan sastra Muslim yang kaya, mulai dari puisi Rumi hingga risalah filosofis Ibnu Khaldun. Lebih lanjut, sekolah dapat menawarkan mata kuliah pilihan tentang teologi Islam, jurisprudensi, dan spiritualitas, memberikan siswa pemahaman yang lebih dalam tentang iman mereka, dan memperlengkapi mereka untuk melawan tantangan intelektual dan ideologis. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang menghargai ketelitian intelektual dan pertumbuhan spiritual, kita dapat memberdayakan siswa untuk menavigasi kompleksitas dunia modern dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan kompas moral yang kuat. Mengabaikan perkembangan spiritual dan moral generasi muda kita, sementara hanya berfokus pada kesuksesan materi dan prestasi akademik, membawa konsekuensi yang mengerikan. Pendidikan sekuler murni, tanpa landasan etika dan spiritual, dapat menyebabkan generasi yang secara moral terombang-ambing, tidak memiliki tujuan hidup, dan rentan terhadap ekstremisme, materialisme, dan penyakit sosial. Tanpa kompas moral yang kuat, yang berakar pada iman, individu mungkin kesulitan membedakan antara benar dan salah, yang mengarah pada penurunan perilaku etis dan peningkatan masalah sosial. Selain itu, tidak adanya bimbingan spiritual dapat menciptakan kekosongan di hati kaum muda, membuat mereka merasa hampa dan tidak puas meskipun mencapai kesuksesan materi. Kekosongan spiritual ini dapat membuat mereka rentan terhadap ideologi ekstremis yang menawarkan rasa memiliki, tujuan, dan identitas yang salah.
Konsekuensi dari mengabaikan perkembangan spiritual jauh melampaui tingkat individu. Masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai moral rentan terhadap korupsi, ketidakadilan, dan kerusuhan sosial. Sejarah menjadi saksi fakta bahwa peradaban yang memprioritaskan kemajuan materi dengan mengorbankan nilai-nilai etika dan spiritual pada akhirnya runtuh dari dalam. Untuk menjaga kesejahteraan komunitas kita dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan datang, kita harus memprioritaskan perkembangan spiritual dan moral generasi muda kita, di samping pengejaran akademik dan profesional mereka. Membesarkan generasi terbaik bukanlah semata-mata tanggung jawab lembaga pendidikan. Itu membutuhkan upaya bersama dari orang tua, keluarga, dan masyarakat luas. Orang tua memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam pada anak-anak mereka sejak usia dini. Dengan menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih dan pengasuhan di mana iman dipraktikkan dan prinsip-prinsip etika dijunjung tinggi, orang tua meletakkan dasar bagi perkembangan moral anak-anak mereka. Diskusi keluarga secara teratur tentang ajaran Islam, kisah para nabi, dan pentingnya karakter yang baik dapat berdampak besar dalam membentuk pandangan dunia seorang anak. Demikian pula, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral kaum muda. Masjid harus berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang dinamis, menawarkan kelas, lokakarya, dan program bimbingan yang melayani kebutuhan kaum muda. Para pemimpin masyarakat harus memprioritaskan inisiatif yang mempromosikan keadilan sosial, kesukarelaan, dan dialog antaragama, memberi kaum muda peluang untuk menghidupkan nilai-nilai Islam mereka dengan cara-cara praktis. Dengan bekerja sama, keluarga, pendidik, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem yang mendukung, yang memelihara perkembangan holistik kaum muda kita, membesarkan generasi yang berlandaskan intelektual dan spiritual. Mengejar generasi terbaik membutuhkan pendekatan holistik terhadap pendidikan yang memelihara pikiran, tubuh, dan jiwa. Ajaran Islam menekankan keterkaitan aspek-aspek ini, mengakui bahwa kesejahteraan sejati mencakup pertumbuhan intelektual, fisik, dan spiritual. Sementara keunggulan akademik itu penting, itu tidak boleh mengorbankan kesehatan fisik atau perkembangan spiritual. Sekolah harus mendorong aktivitas fisik, mempromosikan kebiasaan makan yang sehat, dan memberi siswa alat untuk mengelola stres dan menjaga kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, mengintegrasikan ajaran Islam tentang perhatian, rasa syukur, dan mengingat Allah zikir, dapat membantu siswa mengembangkan kedamaian batin, ketahanan emosional, dan hubungan yang lebih dalam dengan pencipta mereka. Dengan mengembangkan pendekatan holistik terhadap pendidikan, kita dapat memberdayakan generasi muda kita untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Berkontribusi pada kemajuan diri mereka sendiri, komunitas mereka, dan dunia pada umumnya. Mengejar generasi terbaik bukan hanya aspirasi idealis. Itu adalah tanggung jawab kolektif dan upaya vital bagi masa depan komunitas Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Dengan menghidupkan kembali warisan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kita dapat menginspirasi generasi Muslim baru yang percaya diri dengan iman mereka, berlandaskan nilai-nilai mereka, dan berkomitmen untuk membuat dampak positif di dunia. Ini membutuhkan upaya bersama untuk mereformasi lembaga pendidikan kita, memberdayakan keluarga kita, dan menumbuhkan rasa komunitas yang kuat. Kita harus membekali generasi muda kita dengan pengetahuan, keterampilan, dan landasan etika yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21 dan menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Marilah kita berusaha untuk membina generasi yang mewujudkan kualitas-kualitas generasi terbaik, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, generasi yang dicirikan oleh ketakwaan, kasih sayang, keadilan, dan komitmen mendalam untuk melayani umat manusia. Dengan berinvestasi dalam pendidikan mereka, memelihara hati mereka, dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka, kita dapat membantu mereka membangun masa depan yang lebih cerah bagi diri mereka sendiri dan untuk generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.